Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, Kali ini kita akan membahas tentang pengantar Computerized Maintenance Management System atau CMMS ya, menggunakan eh, software aplikasi ERP Odoo ya. Nah, sebelumnya barangkali eh, ini hanya pengantar dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian-bagian yang lainnya ya, instalasi, kemudian setting, dan kita coba studi kasus ya, simulasi studi kasus ya. Oke, sebenarnya kalau kita melakukan pemeliharaan tanpa pencatatan atau dokumentasi apa sih ya? Kenapa harus melakukan pencatatan ya? Kalau tidak, bagaimana ya? Dampak melakukan pemeliharaan tanpa pencatatan nih dokumentasi ya. Pertama ya pasti tidak ada bukti ya kalau tidak ada pencatatan ya. Tidak ada bukti bahwa Anda telah melakukan pemeliharaannya atau dianggap Anda tidak melakukan pemeliharaan karena tidak ada bukti. Nah, apalagi kalau pada alat medis ya, ini berdampak terhadap keselamatan pasien ya. Tidak ada bukti bahwa alat aman dan layak pakai ya. Resikonya digunakan dalam kondisi tidak optimal ya, itu bisa berbahaya. Kemudian kesalahan berulang ya, karena riwayat masalah sebelumnya tidak diketahui ya, itu tidak ada. Jadi sulit melakukan eh, apa root cause analysis ya, sebab akibat kenapa terjadi masalah atau insiden. Kemudian kalau pada alat medis juga ini berdampak terhadap kepatuhan regulasi dan misalnya akreditasi rumah sakit ya. Rumah sakit dianggap tidak melakukan pemeliharaan meskipun secara teknis dilakukan ya, tapi kan tidak ada bukti ya, dianggap tidak melakukan pemeliharaan. Jadi pada alat medis juga dampaknya terhadap legal dan tanggung jawab hukum ya. Tidak ada bukti tertulis dianggap malpraktek. Jadi bisa menjadi gugatan hukum. Jadi kalau ada investigasi insiden ya. Jadi singkatnya rumah sakit dan teknisi tidak memiliki perlindungan hukum. Ya. Kemudian kalau dampak terhadap manajemen teknis dan operasional ya. Riwayat kerusakan tidak diketahui. Pola kegagalan alat tidak bisa dianalisis karena tidak ada riwayat. Pemeliharaan preventif dan korektif dilakukan berulang-ulang tanpa perbaikan sistemik ya. Karena nggak ada data, kita tidak bisa melakukan analisa. Jadi kerusakannya atau permasalahannya akan berulang ya. Kemudian ini akan juga tergantung kepada ingatan individu ya. Nah, kalau individunya keluar dari rumah sakit, akan teknisinya keluar ya hilang lah. Kemudian dampak biaya dan keuangan ya. Biaya pemeliharaan tidak tercatat, tidak tahu biaya per alat, sulit untuk membedakan biaya preventive maintenance dan corrective maintenance. Sulit juga untuk dapatkan total cost of ownership. Jadi ini gunanya contohnya untuk tanpa data digital sulit membandingkan apakah biaya perbaikan alat selama 1 tahun ini lebih mahal daripada beli alat baru gitu ya. Karena tidak ada data berarti keputusan investasi menjadi tidak objektif ya. Jadi anggarannya juga tidak akurat ya. Kemudian dampak terhadap SDM dan organisasi, kinerja
teknisi atau performa teknisi tidak bisa diukur. Beban kerja tidak seimbang, ya, yang satu kerjanya berat, yang satu kerjanya santai gitu. Kemudian knowledge ya akan hilang saat teknisinya pindah. Ya. Sulit menilai kinerja dari vendor kalau alat itu dilakukan perbaikan atau pemeliharaan oleh vendor. Ya. Ini kalau dampak kalau melakukan pemeliharaan tapi tanpa pencatatan atau dokumentasi. Nah, jika dilakukan pemeliharaan ya, kemudian dilakukan pencatatan ya secara manual, ya ini secara manual ya misalnya ya, maka itu satu kegiatan pemeliharaan harus dilakukan ke banyak dokumen atau formulir. Ya. Pencatatannya dilakukan ke banyak dokumen atau formulir ya. Misalnya nih dia harus ini daftar alatnya ya, nanti manajemen asetnya bagaimana. Kemudian dia mencatat di work order ya, kemudian mencatat lagi dia melihat di sini ya daftar alat, mencatat di work order, kemudian mengisi kartu pemeliharaan alat. Kalau dia inspeksi dia seperti ini, kalau dia bikin jadwal dan seterusnya. Kemudian nanti setiap bulan misalnya harus membuat kinerja ya, laporan kinerja dari teknisinya. Nah, seperti itu. Buat lagi laporan kinerja untuk per triwulan misalnya lagi dan seterusnya ya. Jadi buat rekap laporan bulanan triwulan. Begitu juga nanti kalau mau buat SKP, ya. Membuat SIP ya, pengajuan SIP kinerja untuk operasional, ya, pelayanan, ini harus buat ya. Kemudian rekap pengajuan kebutuhan suku cadang, ya, harus buat juga. Kemudian harus pengajuan anggaran setiap alat, ya. Buat jadwal pemeliharaan, ya. Nanti jadwal pemeliharaan tidak otomatis ke work order misalnya gitu. Kemudian harus mengecek secara manual pemeliharaan, ya nggak ada remind, pemberitahuan bahwa misalnya besok harus melakukan pemeliharaan preventif. Ya. Kemudian lampirkan dokumen pendukung itu nggak ada. Ya. Kalau ditambahin lampirkan dokumen pendukung berarti tambah banyak ya, tambah banyak dokumennya. Ya. Seperti itu kalau dilakukan pencatatan tapi pakai manual. Nah, oleh karena itu pencatatannya sebaiknya menggunakan CMMS ya, Computerized Maintenance Management System. Jadi ini CMMS ini adalah suatu perangkat lunak yang memusatkan informasi aset dan pemeliharaan serta fasilitas proses operasi pemeliharaan. Nah, ini berikut perbandingan antara CMMS menggunakan manual ya, seperti ini. Jadi penyimpanan datanya kalau manual itu berbeda-beda ya, ada yang pakai kertas ya, terpisah-pisah ya. Cache di Excel biasanya dokumennya worksheet-nya beda-beda dan sebagainya. Kalau pakai kertas. Nah, kalau pakai CMMS terintegrasi biasanya terpusat dalam satu sistem. Dia otomatis dia udah terintegrasi. Kemudian akurasi data, ya. Karena ini manual, dia rentan human error. Lebih akurat dan tervalidasi karena misalnya contohnya daftar aset ya, daftar asetnya sudah otomatis pemilih aja, jadi milih aja nggak usah pakai nggak usah pakai ketik ulang atau tulis ulang gitu. Kemudian riwayat alat ya ini bisa tidak lengkap atau sulit ditelusuri. Ini lengkap dan real time ya.
pada saat, maksudnya setiap kali ada pencatatan langsung record ya, jadi datanya real time saat itu juga bisa dilihat ya, baik oleh user, oleh teknisi maupun oleh manajemen. Kemudian untuk preventive maintenance ya, ini jadwalnya bisa dibuat manual ya, tulis di kertas atau pakai Excel. Kemudian kalau ini bisa otomatis ya, misalnya dengan MTBF atau MTTR ya. Kemudian ada remindernya. Misalnya jadwalnya besok ada pekerjaan atau work order dari preventive maintenance ya. Atau seminggu lagi atau gimana. Ya. Jadi ada remindernya ya. Kemudian pemeliharaan korektif ya, laporan ini tidak terstruktur, ini work order ya. Ticketing jelas ya kalau menggunakan CMMS. Kemudian status pekerjaan ya tidak transparan. Ini ada nih. Jadi apakah dia baru? Ini ada ini kepotong ya. Ternyata kepotong. Baru, in progress, ya, repair atau close selesai. Oke. Ini salah ya. Ini cuman close doang ya. Jadi ada new request ya, atau baru dari user, ada minta perbaikan. Kemudian in progress misalnya dalam pelaksanaan, kemudian ada status perbaikan misalnya minta menunggu suku cadang atau close selesai ya. Jadi statusnya seperti itu, yang ini salah ya, cuman close aja nih. Kemudian downtime alert ya, biasanya ini karena tidak manual dan tidak tercatat dengan baik, biasanya downtime-nya tinggi karena tidak ada analisa perbaikan sistem ya. Tidak terukur ya. Nah kalau ini biasanya lebih rendah dan terpantau. Kemudian ini rata-rata antara kerusakan dan ini waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki. MTTR ini MTBF, mean time between failure, ini mean time apa nih ya, repair ya, ininya repair, jadi waktu untuk perbaikan. Jadi ini kalau manual ya tidak tersedia ya. Kalau mau ada pun harus hitung manual ya, kalau ini bisa dihitung secara otomatis dan seterusnya ya. Jadi kita lihat ini kalau secara manual, ini secara CMMS ya. Oke. Jadi banyak aspeknya ya. Kemudian karena kita menggunakan aplikasi Odoo ya, Odoo ini adalah aplikasi ERP ya. ERP itu Enterprise Resource Planning ya. Jadi semua organisasi manufacturing atau rumah sakit ya, termasuk ya sakit atau pabrikan, itu pasti mengelola sumber daya ya, resource ya. Ada sumber daya manusia ya, nanti ada dikelola menggunakan human resource ya aplikasinya. Kemudian ada sumber daya uang ya, nah, nanti diolah dengan finance. Kemudian ada sumber daya material, logistik. Kemudian ada sumber daya mesin ya, atau alat ya untuk produksi. Ada nanti di operation, nanti hubungannya sama finance, hubungannya sama ini dan seterusnya. Kemudian ada pelanggan ya, gitu. Jadi ada CRM, ada sales ya. Kemudian ada pemasaran, marketing dan sebagainya ya. Nah ini semuanya terangkum dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Nah, karena sudah terintegrasi, maka datanya sudah ada di situ semuanya.
Karena datanya sudah ada, bisa dianalisa ya. Datanya bisa dianalisa, bisa untuk perencanaan ke depan ya. Oleh karena itu disebut resource planning ya, bisa untuk perencanaan sumber daya ke depan. Nah, enterprise ini artinya level perusahaan. Jadi seperti itu ya. Enterprise resource planning. Nah, salah satunya nanti ada modul untuk pemeliharaan ya. Nah, ini mungkin di operation berhubungan dengan logistik, berhubungan dengan finance, ya. Seperti itu. Ya, ini ada, kalau kita di jalan-jalan sering melihat ini ya, ada Udu ya. Nah, dia memang banyak bisnis untuk dengan satu sistem. Ya, karena dia ERP ya. Jadi ERP ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah aplikasi all-in-one ya, berbasis modular dan terintegrasi penuh. Ya. Jadi banyak di sini aplikasinya tadi ya, banyak sekali ya. Nah, yang berhubungan dengan maintenance Udu ya, ini dia nih maintenance ya. Jadi banyak sekali aplikasi untuk ERP ini. Ada HR ya, human resource tadi, ada finance, ada MR apa nih, untuk manufacture ya. Ada pembelian, purchasing dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, kita akan membahas ini aja nih. Satu modul ini aja untuk pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini nanti bisa diintegrasikan dengan modul ya, misi maintenance ini bisa diintegrasikan dengan accounting, misalnya gitu ya. Modul aset contohnya untuk menghitung depresiasi secara otomatis, penyusutan alat ya. Jadi alat itu kalau dibeli sekarang, maka tahun depan itu nilainya, uangnya menyusut ya. Gitu. Nilai buku, terus lokasinya di mana ya. Kemudian terintegrasi total dengan modul inventory misalnya untuk suku cadangnya, dengan pembelian, dengan kontrak servis ya, untuk pembelian jasa atau alat ya. Kemudian kalau di manufacture ya, di industri bisa untuk mesin produksi ya, seperti itu. Di rumah sakit juga sebenarnya untuk produksi apa ya, misalnya berapa utilisasi daripada alat tersebut. Ya, jadi kita hanya membahas nanti di modul ini aja, maintenance ya. Ya, sebenarnya untuk Udu ini ada banyak ya, aplikasi CMMS-nya ada banyak, ada beberapa versi ya. Itu baik yang versi community gratis maupun yang berbayar. Nah, tapi tutorial ini hanya membahas bawaan Udu yang disertakan saat instalasi. Ya. Saat instalasi awal dia ada modul maintenance ya, seperti itu. Ini contohnya saya gunakan simulasi untuk pemeliharaan alat medis di rumah sakit. Oke, fitur dari Udu ya, aplikasinya update terkini ya. Ini saya buat baru saja ya. Saya baru download ini tahun 2026 ya, bulan Januari. Aplikasi update terkini ya. Kalau saya pernah bahas di channel saya ini ada Kalem Eyam ya. Itu terakhir 2016 ya. Kalau ini terakhir 2026 ya, sekarang ini. Dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan ya. Nah, contohnya menambah-nambah kolom gitu ya. Field untuk pemeliharaan atau aset itu mudah sekali ya. Kemudian terintegrasi dengan modul-modul lainnya seperti HR ya, SDM ya, Human Resource misalnya untuk teknisi kinerjanya, mengukur kinerja teknisi, payroll untuk gaji teknisi, akuntansi misalnya tadi untuk depresiasi, persediaan untuk suku cadang dan sebagainya. Kemudian memudahkan pengaturan progres pemeliharaan menggunakan tampilan Kanban.
Jadi tinggal seret dan geser. Oke, mungkin ini Kanban ini apa ya? Saya demokan ya. Bentar. Ini ya. Contoh ini ada permintaan perbaikan alat ya, corrective maintenance ya, dari ruangan misalnya new request. Bisa juga nanti dari preventive maintenance ya, kalau dia pakai jadwal. Nah, nanti, kemudian di sini ada sedang dikerjakan ya. Ini misalnya ada ECG ya, Fukuda, merek Fukuda. Dia dari poliklinik requestnya, kemudian eh, sedang progres ya dilakukan pemeliharaan. Ini oleh ada inisialnya yang mengerjakan nanti Okta ya. Saya sudah buat daftarnya. Oke. Ini ada repair ya, kalau perlu suku cadang perbaikan ya. Kemudian di sini selesai ya. Misalnya dari sini kita akan menugaskan ya, ini mati total ya, apa nih, tensimeter ya, merek Omron. Ini cukup gini aja, pindahkan sini ya. Kebetulan saya sebagai admin, kepala teknik misalnya gitu ya. Nah, kita akan pindahkan ini dari sini ke sini, ke progress ya. Cukup digeser gini aja, klik, geser. Nah, ini Kanban seperti ini. Oke ya. Kemudian kita misalnya tugaskan ke teknisinya siapa nih ya. Kita bisa edit. Nah, nanti teknisinya kita tugaskan ke, jadi saya sebagai siapa ya, teknis. Oke, ini saya tugaskan ke, misalnya ke teknisinya saya tugaskan ke, ya ke teknisinya saya tugaskan misalnya ke Ruli. Oke, kita save. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi Kanban tinggal geser-geser aja, klik geser gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian meningkatkan overall equipment effectiveness ya, melalui komunikasi tim pemeliharaannya, terutama untuk suku cadang kali ya, pemenuhan kebutuhan suku cadang ya. Di sini ada komunikasi ya, jadi akan meningkatkan OEE, jadi ketersediaan alat ya, siap pakai ya, karena nggak lama di proses perbaikan misalnya gitu ya. Kita coba lihat. Ini contohnya di sini, contohnya kita kembali ke maintain coba. Oke, contoh yang udah selesai aja ya. Ini. Oke, di sini ada komunikasi nih ya. Pertama dari admin, ya, kemudian dikirim ke apa? Ke Dodo, ini Dodo kepala tekniknya. Dodo menugaskan Ruli ya. Kemudian Ruli melakukan tugas ya. Nah, nanti dia selesai ya kayak gitu. Ini tidak butuh suku cadang ya. Mungkin kita cari yang butuh suku cadang misalnya. Ini ada komunikasi ya, komunikasi seperti ini. Jadi ada bisa kirim-kirim message gitu ya. Dan ini akan mempercepat ada masalah apa nih di sana. Jadi downtime-nya akan lebih singkat ya. Misalnya coba yang di repair ya. Ini tidak bekerja, misalnya ini ya. Oh, sorry, ini enggak. Yang butuh suku cadang nih. Yang butuh suku cadang contohnya repair ini ya. Ini ya. Butuh suku cadang manset ya untuk diperbaiki ya kayak gitu. Jadi komunikasi ini ya. Jadi perlu diperbaiki. Jadi nanti oleh Ruli ini, teknisinya Ruli ya. Nah, ini segera nih harus nanti si kepalanya minta atau bagian gudang untuk bisa
memberikan mindset ya kalau udah ada ke Ruli untuk diperbaiki. Jadi dengan begitu maka pekerjaan akan cepat selesai, berarti ketersediaan alat atau available akan cepat terpenuhi ya. Kemudian ada dashboard dan statistik ya untuk meningkatkan kinerja fitur Udo-nya. Kemudian di sini ada jadwal preventive maintenance, ya ini saya tandakan ya ini. Ini saya coba di modul yang saya coba ini nggak jalan ya, tapi saya lihat di tutorialnya dia preventive maintenance ini bisa dibuat otomatis ya ketika kita masukkan MTBF ya. Kalau misalnya MTBF ini kan waktu operasi jumlah kerusakan. Jadi semakin besar MTBF semakin andal. Kemudian di sini waktu perbaikan dan jumlah perbaikan ya, MTTR. Ini rata-ratanya ya. Mungkin waktu. Jadi ini kan jarak antara sebenarnya ini kan jarak antara satu kerusakan ke kerusakan berikutnya ya. Jadi MTBF ini. Jadi semakin besar jaraknya berarti semakin baik ya, alatnya semakin andal. Jadi kalau makin besar berarti jaraknya misalnya Januari rusak, terus nggak rusak lagi tahun depan lagi misalnya, itu bagus berarti cuman tidak pernah rusak alatnya ya. Tapi kalau setiap bulan rusak berarti ini MTBF ini nggak bagus ya. Nah kalau MTBF ini nggak dapet ya, Anda bisa pakai misalnya kalau di alat medis pakai ECRI ya. Di situ misalnya apa ya, defibrilator ya, itu kalau nggak salah setahun 3 kali pemeliharaan bisa dimasukkan seperti ini. Oke, ini fitur daripada Udo ya. Maintenance daripada Udo ya untuk CMMS. Mungkin nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menginstal ya software ini ya. Jadi saya sudah gunakan, jadi nanti saya akan berikan tutorial cara menginstalnya dari awal. Oke, mungkin itu saja untuk pengantar dari aplikasi Udo ya menggunakan pengantar CMMS ya, menggunakan maintenance Udo ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti dengan tahapan berikutnya yaitu instalasi aplikasi.